Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik nih teman-teman, dan tentunya bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai ya. Nah, apa sih sesuatu yang menarik itu? Jadi, kali ini saya akan membahas tentang perlawanan peta, dari mulai siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada di dalam perlawanan peta itu, dan apa yang menjadi latar belakang atas terjadinya perang peta itu, dan pastinya proses dari awal perlawanan peta hingga akhir perlawanan peta ini. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, jadi tokoh utama dalam perlawanan peta itu ada tiga. Yang pertama ada Supriyadi. Supriyadi adalah tokoh utama yang memimpin perlawanan peta. Yang kedua ada Daidanko Surahman. Daidanko ini merupakan perwira di perlawanan peta. Beliau juga pernah menjadi komandan Brigadier 2 di Kediri. Dan yang ketiga ada Sudanko Muradi. Sudanko ini termasuk pahlawan nasional Indonesia yang memimpin perlawanan peta. Adapun tokoh-tokoh lainnya seperti Dr. Ismail, Muradi, Suprayono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Nah, itulah tokoh-tokoh yang ada di perlawanan peta. Selanjutnya, apa sih yang menjadi latar belakang atas adanya perlawanan peta ini? Nah, jadi perlawanan peta ini dilatar belakangi oleh salah seorang pemuda yang melihat rakyat Indonesia yang disiksa oleh tentara Jepang, yang dimana Jepang menjanjikan kepada rakyat Indonesia dengan kemerdekaannya, akan tetapi tentara Jepang malah menyiksa rakyat Indonesia dengan cara kerja paksa atau yang disering sebut dengan Romusa. Nah, dari kerja paksa ini rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja dari dini hari sampai malam hari tanpa diberi makan dan upah yang setimpal. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia yang jatuh sakit dan rentan meninggal. Disitulah perlawanan peta ini terjadi. Oke teman-teman, jadi seperti apa sih proses awal sampai akhir dari perlawanan peta ini? Nah, pada tanggal 29 April tahun 1945, Supriyadi memulai memimpin perlawanan peta ini. Nah, pasukan peta mulai meledakkan bom yang sangat besar, sehingga tentara Jepang pun memberontak dan pada akhirnya terjadilah peperangan antara tentara Jepang dan pasukan peta. Tetapi tidak lama kemudian tentara Jepang bisa menguasai seluruh kawasan di Kediri. Nah, pada akhirnya tentara Jepang pun menyuruh kepada segenap pasukan peta untuk kembali ke induknya masing-masing. Nah, diturutilah apa kemauan Jepang ini oleh si pasukan peta. Akan tetapi pasukan peta yang menuruti perintah Jepang itu ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh para tentara-tentara Jepang. Nah, namun berbeda dengan segenap pasukan dari Supriyadi, Muradi, dan Daidanko ini yang memilih bertahan di lereng Gunung Kawi karena atas tekad, semangat, dan keuletan dari pasukan mereka, mereka pun meskipun sudah dikepung oleh tentara Jepang, sudah dijebak oleh tentara Jepang, mereka tidak kalah dan tidak menyerah. Nah, dari sinilah Jepang memulai tipu muslihat. A few moments later. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah tentara Jepang memulai tipu muslihat kepada pasukan Muradi ini dengan cara berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi agar semangat pasukan Muradi ini yang tadinya sangat membara hingga mendingin kembali. Nah, pada akhirnya Kolonel Katagiri pun membuat perjanjian bersama tentara Jepang yang dimana isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa segala sesuatu akan dianggap soal intern dan akan diurus oleh Daidan Kosurahmat akan kembali. Nah, pada pukul 8 malam pun Muradi beserta pasukannya kembali ke Daidan dan pada akhirnya
Tibalah Muradi beserta pasukannya di Daidan dan memberi laporan kepada Daidan Kosurahmad bahwa beliau beserta pasukannya telah kembali. Nah, secara tidak sadar mereka itu sudah termasuk ke dalam perangkap Jepang, yang dimana Jepang sudah menyiapkan seluruh pasukannya untuk mengepung seluruh kawasan yang ada di Daidan, dan pada akhirnya Muradi pun ditangkap lalu dihukum mati. Nah, jadi seperti itu kira-kira proses dari awal sampai akhir perlawanan peta ini. Jepang ini sangat-sangat licik ya teman-teman, sehingga mereka memikirkan bagaimana caranya semangat yang tadinya membara hingga turun kembali, dan pada akhirnya mereka yang memenangkan perlawanan peta tersebut. Oke teman-teman, jadi akhir dari cerita perlawanan peta ini yang dipimpin oleh seorang Supriyadi akhirnya dapat melemah dan dapat dipadamkan. Pada akhirnya mereka semua pun ditangkap oleh tentara Jepang dan diadili di depan mahkamah militer. Nah, setelah melalui beberapa proses yang diadili di depan mahkamah militer ini, mereka semua ada yang dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Di antaranya yang dijatuhi hukuman mati itu ada Dr. Ismail, Muradi, Suprayono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Nah, Supriyadi ini kemana? Nah, sampai saat ini si Supriyadi tidak ada kabar dan beliau tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Mungkin segitu saja cerita tentang perlawanan peta dari saya. Semoga menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Mungkin di antara kalian juga ada yang tahu tentang cerita perlawanan peta ini. Boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.